Bayangkan ini, seorang pastor pemimpin ibadah di gereja besar. Suatu malam tiba-tiba bersujud menghadap kiblat. Bukan mimpi, bukan drama, kisah ini nyata. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa membuat seseorang membakar seluruh masa lalunya hanya demi satu kalimat singkat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang terjadi ketika seorang pastor dari Texas diam-diam membeli tafsir Al-Quran? Bukan untuk debat, bukan untuk ceramah, tapi untuk mencari sesuatu yang ia sendiri belum tahu namanya. Dan ketika kebenaran itu menyentuh hatinya, ia diusir dari gereja, ditinggalkan tunangannya. Ibunya berkata, "Kau bukan anakku lagi." Tapi justru setelah semua itu, ia pun ikhlas, bersabar dan bersujud. Dan di titik itulah hidupnya berubah selamanya. Dia adalah Joseph. Dia seorang pastor muda dari Texas, karismatik, pintar, calon kepala gereja. Orang-orang menyukainya, jemaat menghormatinya. Ia punya tunangan yang siap dinikahi, hidup mapan, dan masa depan yang cerah di jalur keagamaan yang ia tekuni sejak kecil. Tapi ada satu hal yang terus menganjal di hatinya, sebuah keraguan kecil tentang Tuhan, tentang doa, dan tentang mengapa hatinya kosong meski ia terus berdiri di atas mimbar. Semuanya bermula saat ia melihat cuplikan debat Islam dan Kristen di YouTube. Bukan untuk mencari kebenaran, awalnya hanya untuk bahan khutbah. Lalu ia katakan, "Saya ingin memahami musuh saya." Tapi benarkah itu alasannya? Ada satu kalimat yang terus terngiang-ngiang. Jika kamu jujur mencari kebenaran, maka kamu tidak akan takut kemana ia membawamu. Joseph mulai penasaran, dan ia mulai mempertanyakan konsep Trinitas sejak membaca satu ayat di dalam Injil Yohanes. Mulai berdiskusi diam-diam dengan imam masjid setempat. Tapi yang bikin merinding, saat ia menceritakan mimpinya, bertemu dengan seseorang berjubah putih dan berkata, "Jika engkau mencintaiku, ikutilah aku." Apakah ini hanya mimpi atau sebuah panggilan? Gumamnya di dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun membeli satu buku tafsir Al-Quran. Dan ia mempunyai salah satu kebiasaan yang aneh, yaitu setiap malam sebelum beranjak untuk tidur, ia sempatkan untuk membaca Alkitab. Setelah itu, dia pun sempat membuka tafsir Al-Quran sebagai perbandingan. Namun ketika ia mulai mempelajari tafsir Al-Quran, maka setiap ayatnya terasa berbeda, logis, lugas, tapi juga menenangkan. Ayat yang ia temukan waktu itu adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata karena kebenaran. Kemudian Joseph akhirnya bersyahadat, bukan karena pengaruh siapa-siapa, tapi karena hatinya menemukan jawaban. Dan proses syahadatnya diam-diam, hanya ditemani satu saksi, dan nama barunya adalah Yusuf. Ia belajar wudhu sambil dibuli rekan kerjanya. "Hei, kamu sekarang cuci kaki 5 kali sehari ya?" Tapi justru ia balas dengan hanya tersenyum. Sampai suatu hari, salah satu pengurus gereja menemukan buku itu di mejanya. Dalam hitungan hari, ia dipanggil dan diusir. "Ini pengkhianatan," kata mereka. Tunangannya yang mendengar kabar itu langsung memutuskan hubungan. Sedangkan ibunya menangis histeris, lalu berkata kepada Joseph dengan suara penuh luka, "Kau bukan anakku lagi." Yosef kehilangan segalanya, jabatan, cinta, keluarga, lalu ia sendirian.
Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Dan di satu malam, di kamar sewa kecilnya, ia mencoba meniru gerakan sholat dari video. Tak tahu bacaannya, tak tahu arah kiblat, tapi ia bersujud. Dan disitulah air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang mengalir dari dalam hatinya. Tenang, tapi juga menangis. Kemudian ibunya akhirnya menulis surat. Aku melihat cahaya di wajahmu yang dulu tak pernah ada. Jika ini membuatmu lebih damai, mungkin aku yang salah selama ini. Ibunya belum masuk Islam, tapi ia mulai belajar sholat. Yusuf kini tinggal di Madinah. Ia tidak lagi berteriak dari mimbar. Ia berbisik dari hati ke hati. Dulu ia berdiri di mimbar, menyampaikan khutbah tiap minggu, tanpa pernah merasakan ketenangan. Yusuf berkata, aku menemukan Tuhan, bukan di balik patung, tapi di dalam keheningan sujud. Dan sekarang ia sujud di dalam sepi dan merasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan sekarang pertanyaannya, kalau orang secerdas Yusuf saja rela kehilangan segalanya demi Islam, kenapa masih ada di antara kita yang lahir sebagai Muslim, tapi ragu dengan agamanya sendiri? Apakah Islam hanya tampak indah dari luar, atau justru hanya bisa dipahami ketika masuk dari dalam? Kalau yang ia temukan itu benar, kenapa kebenaran justru membuatnya kehilangan segala-galanya, sebelum akhirnya merasa utuh lagi untuk pertama kalinya? Apakah hidayah memang harus datang dengan luka? Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.